tahun. Hakikat perkembangan moral anak usia 6-12 tahun. Perkembangan moral adalah merupakan untuk membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah, antara yang baik dan yang buruk. Moralitas adalah keadaan berpikir, perasaan, bahasa, dan perilaku manusia dalam kaitannya dengan nilai baik dan buruk. Masa kanak-kanak usia 6-12 tahun adalah masa di mana seorang anak diharapkan mampu bertanggung jawab atas perilakunya sendiri terhadap orang tua, teman sebaya, dan orang lain. Baiklah, selanjutnya perkembangan moral anak usia 6-12 tahun menurut Colbert. Menurut teori Colbert, ia menekankan bahwa perkembangan moral didasarkan terutama pada penalaran moral dan perkembangan secara bertahap. Konsep kunci untuk memahami perkembangan moral, khususnya teori Colbert, ialah internalisasi, yakni perubahan perkembangan dari perilaku yang dikendalikan secara eksternal menjadi perilaku yang dikendalikan secara internal. Dari teori perkembangan moral dalam psikologi umum menurut Colbert, terdapat 3 tingkat dan 6 tahap. Pada masing-masing tingkatan terdapat 2 tahap, diantaranya seperti berikut. Pada perkembangan moral menurut Colbert, menekankan dan yakin bahwa dalam ketentuan di atas terjadi dalam suatu urutan berkaitan dengan usia. Pada masa usia sebelum 9 tahun, anak cenderung pada pro-konvensional, pada masa awal remaja cenderung pada konvensional, dan pada awal masa dewasa cenderung pada pasca konvensional. Selanjutnya yaitu perkembangan moral anak usia 6-12 tahun menurut Piaget. Piaget menyimpulkan bahwa anak-anak berpikir dengan 2 cara yang sangat berbeda tentang moralitas, tergantung pada kedewasaan perkembangan mereka. Antara lain yang pertama yaitu heteronomous morality, merupakan tahap pertama perkembangan moral menurut teori Piaget yang terjadi kira-kira pada usia 4-7 tahun. Keadilan dan aturan-aturan dibayangkan sebagai sifat-sifat dunia yang tidak boleh berubah, yang lepas dari kendali manusia. Pemikir heteronomus menilai kebenaran atau kebaikan perilaku dengan mempertimbangkan akibat dari perilaku itu, bukan maksud dari pelaku. Misal memecahkan 12 gelas secara tidak sengaja lebih buruk daripada memecahkan 1 gelas dengan sengaja. Pemikir heteronomus yakin bahwa aturan tidak boleh berubah, digugurkan oleh semua otoritas yang berkuasa. Ketika Piaget menyarankan agar aturan diganti dengan aturan baru, anak-anak kecil menolak. Mereka bersikeras bahwa aturan harus selalu sama dan tidak boleh berubah. Meyakini keadilan yang imamen, yaitu konsep bahwa bila suatu aturan dilanggar, hukuman akan dikenakan segera. Yakin bahwa pelanggaran dihubungkan secara otomatis dengan hukuman. Yang kedua yaitu autonomous morality, tahap kedua perkembangan moral menurut teori Piaget yang diperlihatkan oleh anak-anak yang lebih tua, kira-kira usia 10 tahun atau lebih. Anak-anak menjadi sadar bahwa aturan-aturan dan hukum-hukum diciptakan oleh manusia, dan dalam menilai suatu tindakan, seseorang harus mempertimbangkan maksud-maksud pelaku dan juga akibat-akibatnya. Bagi pemikir autonomus, maksud pelaku dianggap sebagai yang terpenting. Anak-anak yang lebih tua yang merupakan pemikir autonomus dapat menerima perubahan dan mengakui bahwa aturan hanyalah masalah kenyamanan, perjanjian yang sudah disetujui secara sosial. Tunduk pada perubahan menurut kesepakatan. Menyadari bahwa hukuman ditengahi secara sosial dan hanya terjadi apabila seseorang yang relevan menyaksikan kesalahan sehingga hukuman pun menjadi tak terelakkan. Piaget berpendapat bahwa dalam perkembangan anak juga menjadi lebih pintar dalam berpikir tentang persoalan sosial, terutama tentang kemungkinan-kemungkinan dan kerjasama. Selanjutnya yaitu usaha-usaha orang tua dalam pengembangan tingkah laku moral anak. Yang pertama melalui pengajaran langsung, yang kedua melalui identifikasi, yang ketiga melalui proses coba salah atau trial error, yang keempat menciptakan lingkungan keluarga yang nyaman, yang kelima stimulasi yang tepat waktu. Selanjutnya yaitu guru dan perkembangan moral
selera dan perkembangan moral anak. Guru sebagai sumber keteladanan